Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, yaitu Rian Wulandari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gurindam. Nah, saya sendiri akan memberi penilaian pada gurindam yang telah dibuat oleh teman saya. Nah, tentunya sebelum kita masuk kepada contoh gurindam, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari gurindam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gurindam adalah sebuah bentuk karya sastra yang berupa sajak. Satu baitnya ada 2 baris. Isinya berupa nasihat atau petuah kepada sesama manusia agar menjalankan kebaikan. Raja Ali Haji memiliki pendapat tersendiri tentang gurindam. Menurutnya, gurindam adalah perkataan bersajak akhir pasangannya yang disempurnakan dengan pasangannya menjadi sajak pertama dan kedua. Menurut Sultan Takdir Alis Jabana pada tahun 1954, gurindam adalah sebuah kalimat majemuk yang terbagi menjadi 2 baris yang bersajak. Tiap baris merupakan kalimat yang terhubung yang terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat dengan jumlah suku kata yang tidak ditentukan tiap barisnya. Ciri-ciri gurindam ada 6. Yang pertama, pada tiap baris bersajak AA, BB, dan seterusnya. Yang kedua, gurindam hanya terdiri dari 2 baris, tidak lebih pada tiap baitnya. Selain itu, jumlah kata per baris cenderung sekitar 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, gurindam berisi nasihat-nasihat. Yang keempat, pada tiap baris gurindam mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kelima, baris kedua berupa isi. Nah, yang terakhir, kata dalam satu larik tidak lebih dari 5 kata. Gurindam terbagi atas 2 jenis, yaitu ada gurindam berkait dan gurindam berangkai. Gurindam berkait ditandai dengan adanya keterkaitan bait pertama dengan bait seterusnya, tak seperti pantun yang pada tiap baitnya tak berkaitan. Justru gurindam ini lebih menekankan keterkaitan sehingga pesan bisa sampai lebih mendalam. Nah, sedangkan gurindam berangkai ditandai dengan adanya kata yang sama pada baris pertama dan tiap baitnya, lebih berima seperti puisi, tetapi strukturnya mirip dengan pantun. Ada 3 nilai yang terdapat dalam gurindam. Yang pertama, diri sendiri. Nilai moral kehidupan manusia dengan diri sendiri yang meliputi kearifan, kesederhanaan, kejujuran, keberanian hidup, dan kewaspadaan hidup. Yang kedua itu orang lain. Nilai moral kehidupan manusia dengan orang lain yang meliputi kesetiaan pada sesama manusia, kebersamaan hidup, dan penghormatan kepada orang lain. Nah, yang terakhir itu Tuhan. Nilai moral kehidupan manusia dengan Tuhan yang meliputi kepercayaan kepada Tuhan dan istiqomah. Langsung saja, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh gurindam yang telah dibuat oleh teman saya. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh, tentunya kita harus tahu dulu nih biografi dari pengarang ini. Nama lengkap Rani Alfira Aisyah, tanggal lahir 19 Januari 2003, umur 19 tahun, asal Pangkalan Kerinci, Pelalawan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan sekarang sedang berada di semester 3. Nah, dapat teman-teman lihat di sini contoh gurindam yang telah dibuat oleh teman kita Rani, yaitu gurindam tentang nasihat. Di sini ada 10 gurindam dan saya akan mengkritisi beberapa hal yang terdapat dalam gurindam ini. Mungkin sebelumnya dapat teman-teman lihat dan teman-teman baca. Maka di sini kita dapatkan bahwa subtema yang terdapat di dalam gurindam ini ialah nasihat tentang kehidupan. Karena di dalam ini Rani sendiri membuatnya banyak makna yang berkaitan dengan kehidupan. Salah satu contohnya, dalam pertemanan ciptakan rasa bahagia, tapi jangan saling suka. Lalu, perbanyaklah teman di dunia, asal jangan membuatmu celaka. Dan begitulah seterusnya. Lalu yang kedua, saya akan mengkritisi tentang rima yang dibuat oleh Rani. Nah, rima yang dibuat di sini adalah rima kembar. Seperti yang dapat teman-teman lihat, pada akhir setiap lariknya itu memiliki rima yang sama. Seperti larik pertama AA, yang kedua II, yang ketiga AA, yang keempat AA, dan begitu seterusnya hingga yang ke-10 ada AA. Nah, yang ketiga, saya akan mengkritisi tentang diksi yang terdapat dalam gurindam ini. Terdapat beberapa perubahan gaya bahasa yang saya buat. Nah, di sini seperti pada larik pertama itu diganti
Dalam berteman, ciptakan rasa bahagia, tapi jangan saling suka. Lalu yang kedua, berbicara dengan hati-hati karena dapat melukai hati. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja dapat membuat pintu rezeki terbuka. Yang keempat itu ada perbanyak teman di dunia, asal jangan membuat celaka. Yang kelima, perbaiki hati, jaga lisan, niscaya akan banyak teman. Yang keenam, lupakan masa lalu, masa depan menantimu. Yang ketujuh, sedikit bicara banyak tindakan, pasti kesuksesan ada di tangan. Yang kedelapan, jika berilmu jangan angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Yang sembilan, ibadah itu jangan lupa jika ingin masuk surga. Dan yang ke-10, belajar tidak kenal usia, teruslah belajar sampai tua. Nah, di sini dapat teman-teman lihat perbedaannya antara gurindam pertama yang telah dibuat oleh Rani dan gurindam kedua yang telah saya ganti diksinya. Di sini saya berikan warna merah untuk diksi yang saya ganti. Nah, selanjutnya saya akan mengemukakan makna tersirat yang mungkin disampaikan oleh Rani dalam contoh gurindam ini. Terdapat pada contoh kedua, yaitu berbicara dengan hati-hati karena dapat melukai hati. Seperti yang kita tahu, ada pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Nah, oleh sebab itu, berbicaralah dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu makna tersirat yang terdapat pada contoh keempat yang berbunyi, perbanyak teman di dunia asal jangan membuat celaka. Seperti yang kita tahu bahwa kita haruslah pandai memilih teman, mana teman yang dapat membawa kita kepada pergaulan yang positif dan mana teman yang dapat membawa kita kepada pergaulan yang negatif. Maka pandai-pandailah dalam memilih teman, karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu makna tersirat yang terdapat pada contoh kelima, yaitu perbaiki hati, jaga lisan, niscaya akan banyak teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jika kita bisa menjaga tutur kata kita baik kepada setiap orang, maka kita akan mempunyai banyak teman. Maka teman-teman akan merasa sangat nyaman bila berkomunikasi dengan kita. Maka itulah perlunya menjaga hati dan juga lisan. Nah, lalu saya akan mengemukakan makna tersirat yang terdapat pada contoh ke-10, yaitu belajar tidak kenal usia, teruslah belajar sampai tua. Seperti yang pepatah katakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maka belajar itu tidak ada batasan usia, siapapun dapat belajar, siapapun dapat menimba ilmu, baik remaja, dewasa, ataupun orang yang sudah tua sekalipun. Jadi tidak ada batasan untuk kita dapat terus menambah ilmu, karena hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kita tidak akan pernah berhenti belajar sampai kita menutup usia nantinya. Nah, mungkin hanya itu makna tersirat yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin jika teman-teman ada memiliki saran, boleh disampaikan pada kolom komentar. Begitupun pada diksi yang telah saya rubah tadi. Maka dapat kita simpulkan di sini, saya mengkritisi tentang subtema, rima, diksi, dan amanat tersirat yang terdapat pada contoh gurindam ini. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika teman-teman memiliki saran ataupun tanggapan, dapat dituliskan pada kolom komentar. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.